Oke, kita ngomongin tentang bagaimana cara manifest sesuatu menjadi kenyataan menggunakan afirmasi positif. Buat orang awam, kita sebutnya ucapan adalah doa gitu ya. Everything is energy. Apapun yang kamu ucap, pikirkan, rasakan, bayangkan, memiliki energi frekuensi yang kamu kirim sinyal ke alam semesta, kemudian termanifest menjadi realita, apalagi ketika kamu melakukannya dengan repetition. Pasti pada ngeh ya nggak sih kalau beberapa tahun belakangan praktek spiritual yang disebut manifesting lagi ngetren. Mungkin ngetrennya di seluruh dunia. Banyak banget konten tentang manifesting ini terutama di TikTok ya. Manifesting itu adalah kegiatan menarik apa yang kita inginkan dengan cara memikirkannya secara spesifik. Satu hal yang gue pelajarin tentang manifesting adalah bahwa kita nggak bisa cuma manifest sesuatu tanpa membuatnya very specific gitu ya. Jadi kalau misalnya gini, kayak gue pengen kaya gitu ya. Nah, ada juga yang pakai sound spesifik nih buat manifesting sambil ngonten. Ada yang berhasil dapat MacBook. Bisa juga manifesting iPhone. Lo mau tahu hal tergila nggak? Gue ganti iPhone seminggu yang lalu. 2 minggu yang lalu, gue manifesting iPhone. Nah, canggih juga nih ternyata kekuatan pikiran. Konsepnya tuh kreatif banget ya, bisa dilakukan sendiri dan adaptif juga, bisa aja align sama agama atau value apapun karena secara konsep mirip nih sama konsepnya berdoa dan positive thinking. Jadinya ada juga nih yang versinya udah di-Islamified gitu, udah di-Islamisasi. Kalau manifesting itu kayak kita mengharapkan alam semesta ini conspire untuk memenuhi keinginan kita, ya alam semestanya ganti aja pakai Tuhan gitu, pakai Allah misalnya kalau Islam. Aku manifest, ya Allah, aku yakin aku bisa menarik rezeki dari mana aja sebesar 5 juta rupiah. Tapi ada juga yang berargumen kalau ini tuh ya tetap aja syirik karena memohon kepada sesuatu selain Tuhan. Ada juga teman Kristiani yang nganggep kalau manifesting itu demonik ya. Banyak yang bilang kalau praktek manifesting itu nggak align sama Bible. Nah karena itu tadi, secara konsep manifesting itu adaptif dan kreatif karena konsepnya kayak doa, dimana kalau meminta dan yakin dikabulkan ya bisa dikabul. Makanya konsep manifesting ini terasa make sense, terutama buat orang yang percaya kalau doa itu bisa mengubah realita. Selengkapnya bisa tonton di channel Forbidden Questions ya. Halo, ketemu lagi sama aku Mela di channel Forbidden Questions, tempat kita mengeksplorasi pertanyaan seputar budaya dan agama. Kalau belum subscribe, boleh subscribe dulu ya. Makasih. Nah, katanya manifesting ini kan terbukti works ya, terbukti ampuh. Ya sebenarnya sesuatu hal bisa terjadi itu ya karena ada prekondisi kenapa bisa terjadi, bukan karena kita manifest. Orang yang manifest iPhone, manifest MacBook, keterima di PTN favorit ya, itu bisa manifested, bisa kejadian karena hal itu mungkin dan kemungkinannya tinggi. Chance mereka secara ekonomi dan status sosial mereka memungkinkan mereka untuk bisa mendapatkan hal-hal itu. Kalau kamu manifest hal yang secara hukum alam gak mungkin terjadi, ya gak akan terjadi. Kalau ada sesuatu nih yang rasanya gak mungkin, tapi setelah kita manifest kok jadi beneran? Ya karena itu sebenarnya mungkin, karena possible. Bisa aja highly improbable, but possible gitu. Chance-nya nggak 0%. Improbable dan impossible itu beda ya. Improbable itu nggak mungkin, dalam arti chance kemungkinan itu terjadi itu kecil banget. Kayak misalnya, aku pengen punya suami Cristiano Ronaldo. Possible nggak? Possible, karena aku exist, Cristiano Ronaldo exist, kita tinggal di planet yang sama, ada chance buat bisa ketemu, ada chance bisa saling jatuh cinta, tapi probability-nya segimana? Improbable. Likelihood for that to happen mungkin almost 0%, tapi still possible, masih mungkin untuk bisa terjadi. Kalau yang impossible itu adalah yang chance-nya bisa terjadi itu 0%. There's no way that could happen. Misalnya, ada biji kopi yang bisa ngomong bahasa Itali gitu, atau ada ikan yang melahirkan manusia, nah itu impossible. Mau manifesting berjamaah sedunia akhirat juga yang impossible akan tetap impossible. Karena realita tuh nggak berjalan sesuai pikiran kita, realita berjalan sesuai hukum alam. Nah tapi kan nggak ada yang nggak mungkin, ya banyak yang nggak mungkin. Jadi hati-hati. Semuanya memiliki energi, apapun yang kamu percaya itulah yang akan kamu dapat. Jadi harus gimana, reprogram mindset kamu. Nggak ada yang nggak mungkin. Meskipun kamu terlahir dari orang biasa-biasa aja, tapi kamu bisa jadi orang sukses berpenghasilan ratusan juta. Nggak ada yang nggak mungkin.
Konsep manifesting ini kalau kita percaya nih bahwa apa yang terjadi di kita itu semua karena kita minta, karena kita mikirin, kita attract those things to happen atau to own. Padahal kan faktor eksternal yang di luar kontrol kita tuh banyak banget ya. Misalnya ada orang dari keluarga kaya dan ada orang yang lahir dari keluarga miskin, sama-sama lagi nggak megang duit, manifesting minta 1 miliar. Kebayang dong mana yang probability terjadinya lebih tinggi? Si orang dari keluarga kaya bisa aja dapat 1 M seminggu kemudiannya gitu, karena ada pamannya meninggal terus ngasih warisan segitu buat dia, atau dia dapat hadiah dari neneknya yang kaya raya juga, atau aset yang dia punya tiba-tiba harganya naik dan ada yang beli gitu. Nah, kemungkinan buat si orang dari keluarga kaya ini bisa dapat 1 M kemungkinannya tinggi. Sementara orang dari keluarga miskin, chance dia buat dapat uang segitu dari mana? Warisan. Gak ada keluarga yang mampu mewariskan gede. Dari hadiah, gak ada juga kenalan yang kaya. Kerja keras, kerjaan yang bisa dia akses opsinya cuma yang low paying jobs. Konsep manifesting menggambarkan seolah-olah apa yang terjadi ke kita itu 100% salah kita gitu, karena kita tidak berpikir positif gitu, nggak manifesting dengan benar gitu, kita mindsetnya nggak benar nih, makanya sial mulu. Tapi ya tentu saja ya, kalau misalnya kita nih mengafirmasi diri sendiri dengan hal-hal yang baik, ya itu emang akan mempengaruhi perasaan kita gitu, dan perasaan kita mempengaruhi tindakan kita. Kalau afirmasi positif nih, misalnya pengen nih ranking 1 di sekolah, nah itu bikin kita optimis, bikin kita percaya diri, jadi termanifest nih ke perilakunya. Perilaku kita mencerminkan orang yang optimis dan percaya diri, kita jadi semangat belajarnya, jadi rajin belajarnya. Nah terus afirmasi pengen ranking 1 di kelas ini jadi realita nih, ya bisa juga begitu. Tapi ya bukan karena afirmasinya ya, bukan karena manifestingnya, tapi usaha dia yang memaksimalkan chance probabilitas dia untuk bisa jadi juara kelas. Intinya sih ya, of course aku pribadi nggak percaya manifesting itu works ya, karena cara kerja realita kita tuh nggak begitu, nggak tunduk sama apa yang kita pikirin, nggak tunduk sama afirmasi kita, nggak tunduk juga sama perasaan kita. Tapi kalau bentuknya harapan atau wishful thinking, ya tentu saja aku punya banyak harapan ya di hidup ini. Tapi harus bisa bedain nih, mana harapan yang possible dan impossible, mana yang probable, mana yang improbable, supaya jadi orang yang lebih realistis dan bisa melakukan perencanaan yang realistis juga untuk mencapai harapan itu. Nah, kenapa tapi banyak orang yang percaya kalau manifesting itu works? Pertama, ya karena emang bisa works kalau probability untuk terjadi itu ada atau tinggi ya. Dan kedua, itu sebenarnya salah satu bias kognitif kita yang namanya false optimism. Otak manusia bisa punya kecenderungan untuk punya optimisme secara nggak realistis nih. Misalnya, wah bisa nih semester ini kan aku ranking 30, semester depan aku ranking 1 gitu. Nah, mikirin kayak gitu, itu ngasih reward ke otak, kayak ngasih dopamine booster. Jadi semangat, jadi terinspirasi. Padahal ini optimismenya false, very unlikely to happen. Gimana aku yang ranking 30 bisa compete tiba-tiba sama ranking 1? Itu kan kompetisinya pasti ketat banget. Nah, bias false optimism ini bisa bikin kita jadi decision maker yang gak strategis. Nah, intinya semua yang terjadi itu karena ada chance-nya. Karena ada hukum sebab akibat, ya, ada precondition-nya, dan sesuai sama hukum alam, gitu deh. Nah, dari kamu ada tanggapan nggak? Makasih ya udah nonton sampai selesai. Aku Mela mohon pamit, sampai ketemu di konten selanjutnya.